Alhamdulillah. Ito na nilang view-nya po yung payat na pinakamadyan ko. Ando ba pinang? Orang-orang yang subuh pulang. Bang, itu boleh dimakan kan? Halal. Nggak subhat kan? Itu hadis kelima deh, Nggak sabar. subhat kan? Hadis kelima, sabar. Ini hadis ketiga. Aku bilang pasti dikasih sama. Hah? Ada gambar mie ya? Ya, Gawi. ya, Berapa kita nih? ya kamera ke. Sembilan. Oh, 3. perlebonya landscape. Ada semua. Aku cuma dari Yang 9. skip kan? Potret. Ini berarti bak putarannya skip ke YouTube. Suka itu Kita ya. sampai dibawa pulang. Dah, udah wali. Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cih, mana mutiara dah? Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Syukran. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wassalatu wassalamu ala alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kan? Tapi lain memang. Dah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari salah satu kitab yang sangat masyhur, sangat terkenal dalam keilmuan Islam, yaitu kitab hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah ataupun Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi yang wafat pada tahun 646 Hijriah. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah membahas hadis pertama dan hadis kedua. Hadis pertama itu tentang apa kemarin? Hadis pertama tentang niat. Dah kan. Hadis pertama itu tentang niat, innamal a'malu binniyat. Jadi segala perbuatan kita itu kembali kepada niat, nilainya itu dilihat pada niat. Kembali kepada salah satu kaidah fikih dalam fikih Syafi'i, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu kembali ke tujuannya. Kemudian kita kemarin kedua sudah membahas hadis tentang pokok dasar agama, yaitu Islam, iman dan ihsan. Kemudian pada malam hari ini kita akan sambung ke rukun Islam, hadis ketiga, khusus rukun Islam, apa-apa saja pondasi dalam agama Islam yang wajib dalam Islam. Kemudian nanti hadis keempat baru tentang penciptaan manusia sampai ke penetapan takdirnya. Maksudnya sampai ke surga dan nerakanya seperti apa. Nah, jadi kita ulang sedikit tentang kitab hadis Arba'in ini sendiri, dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi namanya Yahya, Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi. Beliau salah satu ulama yang uzab, ulama yang tidak menikah sampai meninggal. Tapi di namanya itu ada kunyah Abu Zakaria. Ayahnya Zakaria, padahal beliau jomblo. Gimana tuh? Ayahnya Zakaria, tapi anaknya yang Zakaria nggak ada. Jadi dalam budaya Arab itu, kunyah itu nggak harus selalu, kalau misalnya udah ada anak, Abu Zain misalnya, Abu Masykur Abu Zain, nah itu berarti ada anak, beliau adalah ayahnya Zain. Tapi dalam Arab ada juga nanti doa. Misalnya contoh, Nanda Abu apa nama anak nanti? Abu Ahmad misalnya. Nama anak pertamanya Ahmad. Kita bilang Nanda Abu Ahmad, boleh. Itu sebagai doa nanti. Bahwa nanti ketika udah punya anak, nama anaknya tuh Ahmad misalnya. Dalam bahasa Arab tuh kunyah nggak harus yang udah punya anak. Nah, makanya Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi. Wafat tahun 646 Hijriah. Beliau tokoh penting di mazhab Syafi'i. Jadi tokoh penting mazhab Syafi'i salah satunya adalah Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Beliau ini istilahnya yang mencek ulang fikih-fikih dalam mazhab Syafi'i itu. Ini sesuai nggak dalilnya, ini nggak sesuai nggak. Itu mereka berdua yang cek. Salah satu adalah Imam Nawawi. Nah, jadi salah satu karya beliau yang penting itu adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah ataupun Al-Arba'in An-Nawawiyah. Isinya itu adalah 42 hadis yang mencakup pokok-pokok dalam agama.
Jadi dari sekian ribuan hadis itu, Imam Nawawi mengumpulkan semua hadis itu yang sahih, dikumpulkan dalam satu kitab yang khusus membahas pokok agama. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah ini. Jadi hadisnya kan pasti dikaji dulu semuanya tuh. Semua hadis sahih itu dibaca dulu, dikaji dulu, dipahami dulu. Baru dari ribuan hadis itu dipilih menjadi 40 hadis diseleksi. Ada 42 hadis. Kenapa 40? Karena gimana kemarin jawabannya? Kenapa 40? Karena mengamalkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia hadisnya. Anu. Man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahu Allah taala faqihan yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari umatku yang menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan agamanya, maka kelak nanti di hari akhirat dia akan dibangkitkan bersama circle-circle-nya fuqaha dan circle-circle-nya ulama. Nah, tapi hadis ini ada masalahnya nanti. Nah, kata Syekh Usama, hadis ini ada 12 jalan, 12 sanad, tapi 12-12-nya ini dhaif semua. Jadi hadis ini statusnya dhaif. Jadi dhaif itu nanti ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis lemah. Kenapa lemah? Karena mungkin di sanadnya itu ada kepotong, ada yang hilang sanadnya, terputus. Ataupun nanti ada mungkin dari perawinya itu yang enggak adalah, maksudnya mungkin dia pernah bohong, atau dia nggak jujur orangnya, pernah maksiat dan lain sebagainya. Makanya jadi dhaif dia. Itu namanya hadis dhaif. Tapi hadis dhaif itu nggak boleh dijadikan dalil untuk akidah dan halal dan haram, tentang halal dan haram. Nah, tapi kalau dalam fadail amal untuk keutamaan aja, untuk motivasi itu boleh kata para ulama. Tapi sebenarnya Imam Nawawi bukan mempraktekkan hadis ini juga. Yang lebih dipraktekkan itu sebenarnya hadis yang ini satu lagi. Ini hadis sahih. Liuballighi asyahidu minkum al-ghaib. Nah, jadi Nabi itu ketika dalam majelis disuruh kepada orang-orang yang hadir itu diinstruksikan untuk disampaikan ke orang-orang yang enggak hadir. Itu relate juga sama kita sekarang. Misalnya kita hadir, ada yang enggak hadir nanti disampaikan ilmunya. Nah, itu. Nah, ini yang dipraktekkan. Tapi hadis yang masalah 40 tadi, ulama sangat banyak mempraktekkan hadis itu, mengamalkan hadis itu walaupun hadis itu dhaif. Tapi nggak masalah karena ini berhubungan dengan fadail amal. Fadail amal itu semacam motivasi untuk beramal baik, kecuali kalau motivasinya untuk beramal yang buruk. Nah, itu baru nggak bisa diterima. Nah, itu. Makanya 40. Dan banyak kali ulama-ulama yang mengarang kitab 40 hadis, 40, ada lagi nanti nggak mesti hadis. Imam Ar-Razi nanti ada Al-Arba'un fi Usuluddin, 40 kaidah pokok dalam agama. Nanti ada Imam Ghazali, Arba'in fi Usuluddin juga nama kitabnya. Nanti ada imam-imam lain yang mengarang 40 hadis dari 40 kota yang berbeda. 40 hadis dari 40 guru yang berbeda. Jadi hadis ini banyak mengamalkan para ulama. 40 ini tentang 40. Dari hadis tadi. Tapi nggak masalah selama itu hadis tentang motivasi. Nah, sekarang kita masuk ke 40. Nah, itu rahasia di balik 40. Oke, kita masuk ke hadis ketiga dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu mengenai rukun Islam. Kemarin rukun Islam sebenarnya udah, tapi di sini diulang lagi di hadis ketiga. Kalau hadis ketiga kemarin hanya riwayat Muslim kita ambil, kalau ini hadis Bukhari dan Muslim. Oke, kita mulai. Nah, jadi hadisnya cuma segini. Kalau kemarin kan hadis yang kedua siapa yang meriwayatkan? Sama pertama juga. Nah, Umar bin Khattab. Kalau ini anaknya. An Abi Abdurrahman, dari ayahnya Abdurrahman. Berarti Abdurrahman ini siapa? Anaknya Abdullah. Anaknya Abdullah, cucunya Umar bin Khattab. Nah, cucunya Umar. Jadi an Abi Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Anhuma untuk dua orang. Jadi kalau kita dalam menyebutkan sahabat, ketika dia sahabat anak sahabat, sahabat ini anaknya sahabat. Itu berarti radhiyallahu anhuma kita baca. Jangan radhiyallahu anhu, kalau anhu untuk satu orang. Bahkan nanti ada sahabat yang dia tuh empat generasi di keturunannya itu semua sahabat Nabi.
Sahabat Nabi itu apa pengertiannya? Yang paling dekat. Orang yang hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi langsung dan beriman. Itu namanya sahabat semua. Sahabat itu nggak mesti yang 10 orang paling dekat aja, enggak. Itu kalau pengertian kita. Tapi kalau pengertian dalam ilmu hadis, sahabat itu yang udah ketemu Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Itu enggak sahabat. Cuman ketemu aja tapi enggak beriman. Nah, itu enggak sahabat, tuh sama kayak Abu Jahal nanti. Ya. Enggak beriman. Najasyi enggak beriman. Enggak beriman. Najasyi enggak beriman. Mau melindungi. Itu namanya apa namanya? Istilahnya dalam politik itu diplomasi. Mau melindungi. Nah, itu bukan sahabat beliau. Cuman sezaman. Dan enggak ketemu juga kan, enggak ketemu langsung. Nah, itu. Dari 4 generasi tadi. Siapa contohnya? Contohnya itu adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abi Quhafah. Itu 4-4-nya sahabat Nabi. Abi Quhafah, ayahnya Abu Bakar, ketemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Kemudian Abu Bakar, jelas. Sayyidus Sahabah julukannya. Pemimpinnya para sahabat Nabi, Abu Bakar. Habis itu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman tuh ketemu juga sama Nabi dan beriman, sahabat juga. Abdurrahman punya anak lagi, cucunya Abu Bakar, namanya Muhammad. Ketemu juga dengan Nabi dan beriman. Nah, itu 4 generasi itu semuanya sahabat. Dari kakek anak, ayah, anak. Semuanya tuh ketemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Nah, itu 4-4-nya sahabat radhiyallahu anhum kalau kita baca. Misalnya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar ibnu Abi Quhafah. Jadi ini sama juga Abdullah ini sahabatnya Nabi. Anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sahabat Nabi juga. Jadi anhuma kita bacanya, bukan anhu. Abdullah. Jadi Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab ini dikatakan masuk Islam sekalian dengan Umar bin Khattab. Ada yang bilang juga sebelum Umar bin Khattab. Jadi di masa Nabi itu ada 3 Abdullah yang kita bilang viral lah, ataupun tokoh penting. Ada 3 Abdullah. Pertama Abdullah bin Abbas. Ini kita cerita sahabat sih. Ada Abdullah bin Abbas. Di Baghdad nanti ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nanti hadis keempat. Kemudian di Madinah ada Abdullah bin Umar. Jadi ada 3 sahabat Nabi, 3 Abdullah yang terkenal. Sebenarnya ada satu lagi, ada 4. Abdullah bin Amr bin As. Beliau ahli hadis. Jadi ini ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar. Ini sekarang kita lagi bahas Abdullah bin Umar. Nah, jadi ini 3 tokoh penting yang setelah Nabi wafat itu mereka menyebar. Abdullah bin Abbas itu fokus di Mekah. Abdullah bin Mas'ud itu di Baghdad ataupun di Kufah. Abdullah bin Umar itu di Madinah. Nah, nanti imam mazhab kita, siapa imam mazhab kita? Mazhab fikih. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita lihat nih sanad ulama kita seperti apa. Wafat 204 Hijriah. Nah, jadi nanti Imam Syafi'i ini, imam mazhab kita akan bersambung dengan 3 ini. Gimana tuh jalurnya? Pertama di Irak dulu. Di Irak, Abdullah bin Mas'ud punya murid namanya Alqamah bin Alqamah An-Nakhai. Alqamah An-Nakhai punya murid lagi namanya Ibrahim
An-Nakhai. Masih keluarga. Ibrahim An-Nakhai punya murid lagi namanya Hamad. Hamad lupa namanya apa. Hamad apa namanya. Nanti Hamad ini adalah gurunya Imam Abu Hanifah. Imam mazhab Hanafi, wafat 150. Jadi beliau Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir 150. Imam Abu Hanifah punya lagi murid dua, murid terbesarnya itu, murid paling terkenal Qadhi Abu Yusuf Asy-Syaibani. Nah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Nawawi itu Asy-Syaibani. Bukan nggak mau nikah, nggak sempat nikah. Saking fokusnya belajar. Karena umurnya cuma 45 tahun. Tapi karyanya ratusan. Besar-besar lagi jilid. Esek. Hah? Oh, Baibars. Ali Baibars. Dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini gurunya Imam Syafi'i. Di sini sambung sanadnya. Yang fikih di Irak, di Baghdad. Nah, ini yang dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau yang di Mekah gimana? Abdullah bin Abbas punya murid namanya muridnya itu namanya Sulaiman bin Uyainah. Oh, Ibnu Juraij dulu. Ibnu Juraij ini punya murid namanya Sulaiman bin Uyainah. Ya, Sufyan, sorry. Bukan Sulaiman. Sufyan bin Uyainah. Tabi'in. Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i. Dari Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Umar punya murid namanya Nafi Maula bin Umar. Salah seorang murid dari Nafi Ibnu Umar ini Imam Malik bin Anas. Ada yang bilang Nafi sanad hadis dari Nafi bin Abdullah bin Umar sanad emas. Sanad lemah. Sanad emas. Oh, sanad emas. Oh, hadis mafhum ya. 168 Tua. Nah, dan Imam Malik bin Anas itu gurunya guru Imam Syafi'i. Kalau yang di Mesir ada satu ulama lagi. Apa namanya yang di Mesir tuh yang teman dengan Imam Malik apa namanya? Syakautu ila Waqi'. Imam Waqi' bukan? Bukan yang imam juga imam besar tapi dia tidak berkembang, dia orang yang sangat kaya itu yang Oh. Itu ada dari sahabat juga beliau. Oh, jalurnya nggak tahu. Itu orang hadis yang paham detail tuh. Nah. Alqamah An-Nakhai. Nah, An-Nakhai. Ya. Nakhai itu mana? Kampung apa? Nama tempat. Jadi beliau bergurunya di mana? Nah, jadi ya Imam Syafi'i berasal dari Baghdad. Langsung berguru dengan muridnya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Beliau juga pernah ke Mekah, belajar di Mekah langsung. Sambilan belajar bahasa Arab waktu itu. Belajar bahasa Arab dulu 20 tahun sama Bani Quraisy. Belajar bahasa Arab lagi 20 tahun, khusus belajar sama suku Quraisy. Arab juga, cuman kan kabilah-kabilah Arab itu nanti beda-beda.
Jadi bahasa Arab tuh ada 2 juta kosakata, bahasa Inggris baru 600.000. Jadi setelah diteliti bahasa Arab tuh bahasa dengan kosakata terbanyak di dunia. 2 juta kosakata. Nanti kabilah-kabilah tuh beda-beda lagi ya. Nah, nanti di Madinah juga kan sempat belajar dengan Imam Malik langsung. Imam Mazhab, Al-Muwatta, Sahib Al-Muwatta. Nah, jadi Imam Syafi'i, Imam Mazhab kita tuh bersanad langsung ke 3 Abdullah nih, yang langsung ke Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga nih tradisi ini lanjutkan sampai sekarang. Syekh Ali Jum'ah belajar lagi dengan gurunya belajar gurunya, guru sampai Imam Syafi'i. Laula isnad laqala man sya'a man sya'a. Barang siapa yang enggak punya sanad maka dia akan berkata dengan sesuatu hati. Itu kata siapa? Ingat. Ibnu Sirin. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau sekarang kan ada pemahaman kembali ke Al-Quran dan hadis. Dia ambil langsung kitab ulama ini untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Kan nggak ada guru-gurunya. Ini gimana? Timpang jadi ya? Belajar apa? Belajar Quran hadis. Enggak, maksudnya kembali ke Al-Quran. Oh iya. Tanpa guru. Ya. Kadang kan ada perkataan dari siapa? Dari gurumu atau dari Tengku. Tengku kan guru. Maksudnya dia akan bersanad juga. Dia ke Mekah gitu. Nggak ada langsung Al-Quran dan hadis. Kembali ke Quran dan hadis dan sunnah itu ibarat kita mau buat mobil tapi kita pakai mobil paling pertama kali lagi, kita ulang lagi dari nol. Nah, jadi ini fikih, Al-Quran dan hadis itu udah dipahami sama mereka, Imam Mujtahid. Apa yang kita pahami dari nol lagi? Lanjut aja. Tinggal mereka udah membuat kita paham. Untuk apa kita balik lagi ke settingan nol lagi? Kita pahami lagi Al-Quran, yang Al-Quran itu nanti banyak majasnya, banyak kinayahnya. Bahkan orang Arab aja kesulitan sendiri dalam memahami Al-Quran. Ada orang ini ngambil kontekstual aja dia, tekstual. Ambil kontekstual ini apa namanya? Terjemahan. Oh, terjemahan ya. Padahal terjemahan sama teks Al-Quran itu jauh kali bedanya. Al-Quran karena lebih banyak kosakatanya. Nanti ada banyak kosakata, nanti Al-Quran cuman di terjemahan satu aja ada artinya. Berarti ilmu itu harus bersanad. Ya, supaya bahwasanya bisa dipastikan ilmu kita itu gimana yang Rasulullah ajarkan juga. Sama kayak yang tahsin juga. Tahsin. Qiraat. Tajwidnya tuh yang kita ajarkan itu bersanad gimana yang Nabi sebagaimana yang Nabi baca juga. Enggak, ini bawah jatuh pas ya masuk ke dalam. Dah. Nah, itu teguran. Ya yuk, tambah pas. Awas napa lo. Oke, kita lanjut itu sekilas tentang sahabat tadi. Jadi ini namanya dalam hadis apa namanya? Sanad. Nah, ini namanya sanad. Jadi yang mengeluarkan sanad ini siapa? Yang menuliskan sanadnya, yang mengumpulkan ini Imam Bukhari sama Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari itu pergi merantau ke Mekah, Madinah, ke Hijaz dan lain sebagainya untuk mencatat sanad itu tadi. Ini siapa yang meriwayatkan? Pergi lagi masuk ke rumah orang. Ini siapa yang meriwayatkan? Ini orangnya bisa dipercaya nggak nih? Ini orangnya ada maksiat nggak? Bisa dipercaya nggak? Turun ke lapangan itu semua. Gitu. Kita tinggal nikmati hasilnya aja dalam kitab Sahih Bukhari itu. Nah, itu jasa mereka semua. Ini kan dua ulama ini kan dia hidupnya setelah Imam Mazhab. Ya. Ini kan karya-karya Imam Mazhab ini kan dia juga mereka punya sanad sendiri. Dasarnya kan hadis. Ya, hadis. Hadis juga. Ya, hadis. Jadi mereka punya sanad sendiri. Oh gitu. Punya sanad sendiri, kayak misalnya Imam Abu Hanifah Jadi salah seorang muridnya Imam Syafi'i itu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini pernah berguru juga sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kalau nggak salah pernah juga sama Qadhi Yusuf. Nah, Imam Ahmad ini punya musnad namanya, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kumpulan hadis beliau sendiri, maksudnya dengan riwayat-riwayat beliau yang sudah disusun. Nanti Imam Malik punya juga Al-Muwatta. Isinya hadis-hadis juga dengan riwayat dengan sanadnya sendiri. Nah, karena kan pernah nih mendengar langsung dengar atau lewat tulisan-tulisan di apakah di media sosial
Jadi kan ada ini, sekarang kan ada perbedaan-perbedaan misalnya dari salafi dan tradisional ini. Yang tradisional ini kan seperti kita ketahui dalam lembaga pendidikannya kan ilmu hadis itu dulu, sekarang mungkin sebagian udah diajarkan kan nggak diajarkan. Ya maksudnya mereka langsung belajarnya langsung dari karya-karya besar Imam Syafi'i semuanya. Jadi ketika disentil sama Salafi ini tentang hadis yang dua ini, maksudnya Bukhari Muslim macam-macam. Jadi cara membelanya malah sekarang coba lihat dulu yang lebih mana hidup kedua imam hadis ini dengan imam mazhab. Sedangkan di dalam imam mazhab itu hadis itu juga semuanya udah dituangkan dalam ilmu fikihnya begitu. Jadi kalau sudah masuk sumeri di sini pun nggak dipelajari apa itu apakah tepat jawabannya atau memang sebenarnya keliru, dan ini juga penting juga karena nanti ada di imam-imam mazhab ini ada nanti yang hadisnya itu hadis hasan juga dipakai. Kalau ini memang hadis sahih aja nih, udah paling sahih, yang paling kuat, paling bisa dipakai. Kalau imam-imam ini nanti ada hadis hasan. Kalau hadis hasan nggak apa masih pakai di fikih. Cuma nanti kan kekuatannya itu nanti ada hadis hasan sama hadis sahih, bertentangan rupanya. Kita perlu tahu nih mana yang hasan mana sahih. Kalau kita tahu berkat imam ini, dua imam ini kita tahu nanti mana yang sahih. Ketika kita tahu yang sahih, itu yang kita prioritaskan nanti. Dan itu dipakai sama ulama-ulama yang ikut mazhab ini nanti, yang memperbaharui, yang mengkaji ulang. Salah satunya Imam Nawawi. Misalnya gini nanti, Imam Syafi'i nanti ada dalil. Dalilnya tuh misalnya hadis hasan misalnya. Secara status, nggak ada di hadis sahih. Gara-gara ada hadis sahih ini di Sahih Bukhari, nanti Imam Nawawi itu bisa cek, oh ini nanti dalilnya lebih kuat ini pendapatnya. Berarti ambil yang hadis sahih. Itu gitu. Makanya kita perlu belajar dua-dua tuh karena itu. Dua-dua ya. Harus dua-dua. Lebih ke fikihnya. Ini fikih memang. Nanti fikih kan fikih nanti kan ada hal-hal yang nggak ada dalil nanti misalnya. Ada kasus nanti nggak ada dalilnya. Contoh misalnya kayak sekarang aja lah. Sekarang apa yang nggak ada dalil? Bir misalnya. Bir kan nggak ada dalilnya. Kita pakai kias. Kiasnya mana? Ke surah Al-Baqarah nanti yang masalah khamar. Sama-sama memabukkan berarti haram. Nah, gitu. Karena fikih ini berkembang terus dia. Dan dalilnya Al-Quran udah selesai turun. Nanti ada yang nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Nah, cari lagi di hadis, cek di hadis. Rupanya nanti hadis ada. Di Hasan misalnya hadis Hasan. Ya udah pakai hadis Hasan itu. Rupanya nanti dicek lagi ada yang sahih rupanya hadisnya. Pakai yang sahih, tinggalin yang Hasan. Nah, gitu. Jadi hadis sahih gitu. Itu sahih, Hasan, Dhaif itu di matanya atau di sanadnya? Semua. Dihitung. Semua dihitung. Dia matan tergantung di sana nah akurasinya. Kalau sanad nanti sahih berarti bisa dipastikan matanya itu juga isinya sahih. Jadi harus dipastikan ketiganya itu harus akurat. Harus akurat. Biar bisa kita keluarin hukum nanti. Jangan kita ambil hukum yang hadis dhaif ataupun hadis dhaif apalagi. Hadis hasan padahal ada hadis sahihnya nanti. Itu di usul fiqh. Saya pernah membaca sebuah buku yang mengatakan ada sebuah hadis dhaif bahwa di bawah laut itu terdapat api. Kemudian hadis itu dianggap dhaif, tapi ada tulisan dari seorang ilmuwan bahwa orang masa itu berpikir karena laut itu kan air, di bawahnya kan api. Tapi ternyata setelah diteliti itu ada di bawah gunung api. Saya pernah baca itu di perpustakaan wilayah, saya lupa syairnya itu. Dia ada menulis tentang itu. Berarti yang hendak saya ini berarti yang dilihat berarti kadang-kadang dari matan maksudnya isinya berarti tidak sesuai. Nggak sesuai ya. Ketika orang itu mengatakan itu dhaif. Ya. Yang berarti berbeda dengan hadis maudhu atau palsu berarti. Maudhu memang bukan hadis sama sekali, memang udah karangan. Sebenarnya ada bukan hadis palsu. Dianggap hadis. Jadi hadis palsu itu ada juga sebuah kitab. Ada kitab banyak. Hadis maudhu itu banyak di kitab. Nah, dikumpulin memang. Kayak Raja Pasai itu ada. Itu bisa mungkin dimasukin. Bisa dimasukin. Bisa, buat aja terus. Belum ada, nggak tahu orang itu. Bukan dalam kitab hadis palsu. Karena tidak ada di Arab. Itu hadis maudhu, hadis palsu yang selama ini dah tersebar di masyarakat dikumpulin lagi sama ulama biar nggak dipercaya. Oke, lanjut lu lama kali. Jangan nanya lu. Jangan nanya lu santai. Belum masuk hadisnya. Belum masuk hadis. Jadi apa kata Abdullah bin Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi
Abdullah bin Umar ini langsung mendengar dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Buniyal Islamu ala khamsin. Nah, Islam ini dibangun dengan 5 pilar. Jadi Islam ini ibarat sebuah bangunan dibangun dengan 5 tiang ini. Kalau nggak ada 5 ini runtuh ataupun goyang. Apa-apa aja tuh 5 pilarnya? Pertama syahadat. Pilar pertama syahadat. Boleh nggak syahadat nggak ada? Nggak bisa, harus ada. Ini syahadat harus ada. Syahadat. Kemudian syahadat bahwasanya Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, dan jangan lupa juga Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Nggak boleh syahadat la ilaha illallah toh Muhammad yang nggak masuk. Ada juga nanti syahadatnya betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditambah lagi satu lagi syahadatnya. Ada 3 syahadat berarti. Apa syahadat satu lagi? Syahadat satu lagi itu kalau ada nabi palsu. Itu setelah langsung masa nabi langsung ada Musailamah al-Kazzab dan 3 nabi palsu lainnya. Jadi syahadatnya itu Nabi Muhammad diakui. Tapi nanti ada nabi lain lagi. Misalnya yang mengakui lain juga berarti syahadat ketiga. Kadang nanti ada yang mengakui Nabi Muhammad itu nabi juga. Tapi nanti ada nabi dia lagi. Ada 3 syahadatnya itu nggak boleh. Harus 2, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Syahadat ini. Kemudian wa iqamis shalah. Dirikan salat. Harus ada salat nih. Kalau nggak ada salat, ada ulama yang mengatakan kafir, ada ulama yang mengatakan fasik. Mengatakan kafir itu dalilnya bainal kafarati, baina abdi wal kafarati tarkus shalah. Di antara hamba Allah dan orang kafir itu perbedaannya cuma di salatnya aja. Ada hadis itu. Habis itu wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Kemudian wa hajjil baiti, haji ke Baitullah bila mampu. Ini istata'. Wa shaumi Ramadan. Nah, ada yang aneh enggak dari hadis ini? Ya. Terbalik kan? Nah, tapi setelah kita cek riwayatnya, memang haji dulu yang keempat. Baru puasa kelima. Tapi nanti ada riwayat lain, puasa dulu. Nanti ada sahabat yang bilang, Abdullah bin Umar ini bilang, nanti aku kadang mendengar nanti Nabi bilang haji dulu, baru puasa. Nanti bilang puasa dulu, baru haji. Itu maksudnya apa tuh? Maksudnya berarti 5 pilar ini bukan tentang prioritas, tapi semuanya harus ada. Terserah mau siapa duluan, mau zakat dulu baru sholat, atau sholat dulu baru zakat, atau haji dulu baru puasa, puasa dulu baru haji, itu nggak ada masalah. Yang penting 5-5-nya harus ada, wajib. Itu maksudnya. Kata para ulama seperti itu. Ada yang mensyarah seperti itu. Dan kata Syekh Ali Jum'ah gitu juga. Nggak ada urusan mana duluan. Ini bukan tentang mana duluan, tapi harus ada semua. Karena kalau kita pahaminya nih dengan prioritas, skala prioritas. Misalnya kita pahami dengan prioritas, bahaya nanti. Gimana bahayanya? Misalnya orang udah rajin sholat nanti, dia merasa nggak perlu lagi nanti nih. Ngapain zakat lagi? Aku udah sholat selalu kok. Ngapain lagi puasa? Sholat dah cukup khusyuk dah nih. Ngapain lagi haji? Sholat. Nah, ataupun nanti misalnya haji keempat kan? Misalnya udah haji nanti, ngapain lagi puasa? Puasa kan peringkat 5. Aku sudah menunaikan yang paling utama nih daripada puasa. Nah, itu kalau ada prioritas kayak itu nanti bahaya memahami seperti itu. Jadi 5-5-nya wajib ada. Nggak boleh ada yang tinggal satupun. Bukan berarti ketika kita udah syahadat kita boleh tinggalin sholat, enggak. Bukan berarti kita udah sholat boleh tinggalin zakat, nggak boleh. 5-5-nya wajib ada. Kata para ulama, kalau nomor 1 ini nggak ada, mutlak kafir. Karena ini pintunya nih. Masuk ke pintu dulu. Karena sholat tapi nggak syahadat. Nah, itu nggak mungkin sebenarnya. Tapi itu nggak dihitung muslim, kafir langsung. Tapi misalnya seseorang itu, misalnya orang itu yang masuk Islam, kemudian kan dia salat. Ya. Di salat kan ada tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul akhir, Tahiyatul akhir kan. ada syahadat, nggak mungkin. Maka nggak mungkin. Jadi ketika dia mengucapkan itu, dia itu apakah dia sah atau Sholatnya nggak sah. Kenapa? Harus syahadat dulu. Syahadat dulu. Kenapa? Karena syarat sah sholat, syarat wajib sholat itu muslim. Muslim berakal, harus muslim, harus ada dulu muslimah dan suci kemudian kan. Oke. Jadi 5-5-nya harus ada, nggak boleh ada yang tinggal. Jadi ada ulama, salah seorang ulama namanya itu Abul Huda As-Soyadi kalau nggak salah. As-Soidi atau As-Soyadi gitu. Kata Syekh Ali Jum'ah, ada kitab khusus judulnya itu Daw'us Syamsi
min syarhi hadis Bunyal Islamu ala khamsi. Itu 2 jilid. Jadi ada ulama yang menyusun hadis ini, mencara hadis ini khusus 2 jilid. Karena saking pentingnya. Jadi kata Syekh Halil Jum'ah ini hadis yang wajib dihafal sama anak-anak. Karena ini pilar utama. Dan nggak boleh kita kasih pahamnya itu, oh ini paling utama nih, baru ini. Enggak, jangan seperti itu. Terus 5 ini wajib ada. Syahadat harus ada, sholat harus ada, zakat harus ada, puasa harus ada, haji harus ada. Haji bila mampu. Oke. Oke, jadi bisa kita jelaskan syahadat itu kan pintunya, ya kan? Syahadat itu pintu, kemudian sholat itu ibadah harian. Ibadah individual dan dia itu harian. Nah, kalau zakat dia ibadah, dia bisa bulanan, bisa tahunan. Bukan harian lagi, nggak ada tiap hari zakat ya. Bisa jadi tiap bulan, bisa jadi tiap tahun lah. Karena zakat mal sama zakat fitrah, kan? Nah, kalau ini ibadah sosial. Misalnya orang yang zakat atau nggak sholat, dia sosialnya aja cuma ada, tapi individualnya sendiri nggak diperhatikan. Ataupun sebaliknya, rajin sholat tapi zakat enggak. Berarti dia cuma mempedulikan individualnya aja, sosialnya enggak. Nah, itu. Jadi ini semua unsur ada. Kemudian ini haji, ibadah tahunan, setahun sekali. Sekarang kan sudah ada namanya kuota 30 tahun untuk menunggu untuk haji. Apakah itu masih wajib? Karena kan kita harus Nah, harus antri ya. Itu mampunya seperti itu berarti. Nggak harus mau kita banyak uang harus langsung pergi, nggak juga. Ya udah berarti ikut aturan pemerintah di situ. Nah, antri ibadah tahunan. Karena di sini nanti haji ini kita simbol penyatuan umat. Di situ mau orang kaya, mau orang miskin semuanya sama pakai ihram semua. Tapi saya ada dengar satu kata-kata orang Aceh. Kalau kita mau pergi haji, berarti 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping, ke belakang itu sudah kenyang, barulah kita bisa pergi haji. Ada memang seperti itu atau enggak? Enggak. Dia tetap syaratnya mampu sendiri aja udah. Bukan hadis, ada orang-orang. Nah, ada yang mengatakan Orang tasawuf melihat bukan, enggak ada. Itu lebih ke hadis yang ke-15 nanti, masalah tetangga. Tetangga tuh dihitung berapa? 40 rumah tuh baru tetangga. Kalau itu enggak haji-haji orang tuh, 40. Kalau dia udah mampu, syaratnya udah mampu dia sendiri, memang pergi mampu fisik, mampu finansial. Baru puasa nanti ibadah bulanan. Di situ ibadah spiritual, di situ pengendalian diri semua di situ. masalah zakat dikit. Jadi kan zakat misalnya gini, capai nisabnya bulan depan tanggal sekian. Jadi 2 hari sebelumnya kita kena pajak, setor pajak, bayar pajak. Jadi menyebabkan kurang zakat. Itu bagaimana hukumnya? Enggak wajib. Enggak wajib lagi. Dia memang harus waktu udah kena tenggak setahun haul. Kena haul setahun pas genap, uangnya nggak berkurang sama sekali, nggak ada kasih pajak, nggak ada apa-apa, di situ kena zakat mal. Maka sebenarnya aturan nggak ketat zakat mal tuh. Jadi zakat itu maksudnya nggak mesti dihalangi oleh kenapa gitu. Enggak. Kalau kita bandingkan kan pajak dengan zakat ini sebenarnya zakat. Kalau kena nisabnya kan udah. Secara agama memang ini lebih ke zakat memang. Kalau secara agama memang karena kita hidup di negara Indonesia, kita juga harus ikut peraturan negara. Nah. Jadi apakah boleh kita misalnya ini nggak boleh tunda, harus bayar sekarang? Di pajak kan? Kita kena nisab. Nggak kena, gugur kewajibannya. Gugur. Apapun ya. Bisa kita hewan ternak itu gimana? Hewan ternak. Lembu nih. Kita ada 2 lembu, bisa apa gitu kan? Lembu 30. Dari 30 satu. Itu lembu. Kalau kambing, lembu entah 30 atau berapa. Yang ingat kambing. Kambing 40 kambing satu lembu. 40 itu dengan yang udah usia besar semua atau Ya. dengan anak-anaknya juga? Semua Setahun kambing, setahun pas tahun 40 kambing. Jadi setelah zakat mal tuh ada harta nganggur. Nggak ada keluar-keluaran. Wajib zakatkan daripada nganggur. pas setahun lebih ya. Pas tahun mah ada syarat nisab sama haul. Nisab nanti dah beda-beda nanti 2,5% rata-rata kalau harta tuh. Kemudian nanti haul. Haul kemarin apa artinya di surat yang kalian baca kemarin tuh? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Jadi seorang ibu itu menyusui anaknya itu 2 tahun penuh pas. Haulaini, haul itu artinya tahun. Haulaini 2 tahun.
umurnya 2 tahun. 2 tahun menyusui. Seorang anak tuh umur 2 tahun kalau bisa udah berhenti menyusui. Kayak Ahmad berarti. Kalau Pas makan 2 kerbau tahun. berapa? Kerbau berapa? Kerbau nggak ingat. Ada nisab kerbau, ada kambing, yang paling ingat kambing Mas. Kalau unta, 40. Unta 5 atau 3? apakah 5 kerbau kayaknya. sama dengan unta? Enggak, beda. Beda. Unta 5. 5 1. 5 unta 1. Kalau kerbau itu sama dengan sapi, dianggap sama dengan sapi atau Kerbau. Sapi 30, kambing. Sapi 30 kambing. Itu di antara Kambing 30 enggak? Ke 40. 40 Di antara Unta 30 5. itu boleh mana aja kita kasih. Boleh. Yang paling Paling bagus, bagus, apa yang bagus. paling kurus? Yang paling bagus. Karena nanti kembali ke ayat lain nanti. Kalau ada kita tuh kalau bisa kasih harta tuh yang paling berharga. gitu. Ah. Bagaimana dengan orang pelihara rusa? Rusa nggak tahu. Rusa nggak ada zakat dia. Rusa nggak tahu. Karena nggak dipelihara. Atau ada. Kalau emas Saya sama ahli fikih, ha? Di gurun Next. sama kebun binatang itu banyak. Kepanjangan. Panjangan. Saya sama ahli fikih, saya Iya, ahli fikih. banyak loh. Kalau fikih emang panjang. Panjang li. Itu aja. oh, Ya, maksudnya ada rusa. Tunggu pulang si Sahal dia. Pulang sahal. Dia ukur. Oke, jadi apa hikmah dari hadis ini? Pertama, dia Islam tuh nggak cukup yakin-yakin aja. Cinta aja bukan bilang-bilang aja. Harus ada bukti lewat amal. Ya. Ya harus melengkung dan Harus dibuktikan. Harus dibuktikan lewat perbuatan, lewat effort. Tapi walaupun pembuktiannya kadang kan ada sandiwaranya itu. Oh, gitu. banyak buktinya. Nah, itulah Itu contoh-contoh kembali- munafik tuh seperti itu. Maka ada munafik. lah ya. Ya. Jadi harus diamalkan lewat rukun-rukun tadi. Bukti kita beriman apa? Salat, zakat, haji dan lain sebagainya. Itu buktinya beriman, bukan syahadat aja. Nah, jadi amal itu sebagaimana kata Imam Abu Hanifah, yazid wa yanqus. Iman tuh naik sama turun. Di mana kita lihat naik sama turunnya? Kita lihat di amalnya. Kalau dia malas beramal, berarti dia imannya lagi turun. Kalau dia lagi rajin, berarti lagi naik. Nah, yang bagus tuh stabil. Nah, kemudian seperti ini. Syahadat tuh pintunya. Kalau nggak ada syahadat, amalan 4 tadi itu semuanya nggak sah. Karena syarat sah amalan itu bisa diterima, harus syahadat dulu, harus Islam. Nah, salat dan zakat menunjukkan keseimbangan antara ibadah individual dan sosial. Jadi salat dan zakat tuh makanya dalam ayat Al-Qur'an tuh salat disandingkan sama zakat selalu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, supaya sosial sama individual kita seimbang. Jadi Islam tuh banyak mengajarkan keseimbangan, kemoderatan. Alhamdulillah Fatih ya. Alhamdulillah Fatih. Di inskripsi. Haji dan puasa makanya pengorbanan sarana. Ini baca sendiri aja. Jadi kalau meninggalkan salah satu rukun, dari 5 itu kita tinggalin 1, tapi kita tinggalinnya tuh dengan alasan kita ingkar. Oh nggak ada nih, zakat nih nggak ada diwajibkan. Itu langsung auto kufuran. Kafir. Langsung. Kalau kita nentang itu karena memang nggak ada nih, bukan rukun Islam ya, itu langsung kufur. Tapi kalau karena malas, itu menunjukkan imannya lagi lemah, nggak kafir dia. Nah, karena dia nggak menentang kewajiban itu, cuma malas saja. Kalau di Khawarij nanti langsung kafir. Kalau tinggalin itu semua. Kalau di sunnah ada yang berfatwa kafir. apa? Kalau ada yang Tinggalin sholat. Tinggalin sholat ada yang berfatwa kafir. Kalau di ahlu sunnah enggak kafir. Sembahyang wajib, guru Jumat, sembahyang sunat, guru raya gimana? Sholat hari raya enggak wajib. Sembahyang wajib, guru Jumat, sembahyang sunat, guru raya. Sholat Jadi sunnah. hadir waktu hari Jumat dengan salat sunat waktu hari raya. Sholat wajib 5 enggak? Enggak ada. Enggak boleh. Enggak boleh. Sholat 5 wajib tuh semua harus itu yang prioritas. Enggak, maksudnya apakah dia termasuk orang kufur atau enggak? Kafir. Kalau misalnya diingkari. Maksudnya diingkari enggak ada nih. Sholat 5 waktu ini enggak ada asli ya. Dia Enggak ingkari. dia malas. Fasik lemah iman. Lemah iman, kelemahan iman. Dia tidak kafir kan? Enggak kafir, tapi dosa besar. Dosa besar, enggak kafir. Omongan itu. Oke, paham dengan mudah kan? Sembahyang sunat, guru raya. Omongan. Bahkan di masa Abu Bakar As-Siddiq, masa pengganti Rasul, ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, ijtihad dari sahabat Abu Bakar langsung, orang yang enggak salat enggak zakat itu diperangi malah. Misalnya karena waktu itu Islam belum terlalu luas. Kalau ada orang enggak zakat, itu bisa
melemahkan dan juga merusak maslahat orang lain. Nah, Islam waktu itu belum luas. Di zakat. Jadi bahkan sholat sama zakat itu enggak diperangi dulu masa Abu Bakar. Tapi bukan langsung diserang gitu membabi buta, enggak. Waktu perang tuh di sejarahnya itu diazan dulu. Kalau nggak mau balik nggak mau tobat, nanti suruh tobat apa enggak? Kalau nggak mau tobat baru diperangi masa Abu Bakar. Karena bahaya orang nggak sholat zakat tuh. Nanti dia ajak orang. Bisa langsung hancur Islam. Tapi jarang kalau kita difokuskan ke pajak, kenapa? Apa? Lebih di nomor satu ke pajaknya dulu nih Bang, daripada zakat itu. Karena kita tinggal di Indonesia. Kan Dalam surah An-Nisa, ati'ullah, ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini dah kayak buzzer aku nih. Allah dulu baru Rasul. Nah, masalah kita dah bayar pajak atau belum, dosa apa enggak itu negara yang tanggung. Nanti banyak hadis Nabi mengatakan pajak itu sebenarnya haram. Memungut pajak, apalagi memungut pajak dari orang enggak mampu. Itu berdosa besar. Sekarang semua Nah, itu susahnya negara. Oke, masuk ke hadis keempat. Hadis ketiga simple. Hadis keempat ini agak berat sedikit. Jadi coba diperhatikan ya. Jadi kita belajar tentang Imam An-Nawawi menambahkan hadis yang keempat itu tentang penciptaan manusia, fasenya. Fase penciptaan manusia itu dalam ilmu biologi namanya nanti ada embriologi. Nah, dalam ilmu kedokteran modern. Dan penetapan takdirnya. Gimana apa yang Nabi bilang mengenai penciptaan manusia? Oke. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mas'ud ini kenapa bukan sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Kalau ini berarti dari Abdullah bin Mas'ud yang di mana? Ini 3 sahabat Nabi. Ini termasuk pelayan sahabat yang paling dekat juga sama Nabi nanti. Setiap Nabi mau wudhu tuh nanti Abdullah bin Mas'ud yang sediakan airnya. Mau Nabi keluar rumah nanti Abdullah bin Mas'ud yang siapin sandalnya nanti, sandal Nabi. Pelayan punya suara yang bagus juga, punya ketika membaca Al-Qur'an itu indah, bukan indah dengan langgam tapi indah. Kita tuh ketika mendengar Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Qur'an itu kita paham maknanya, mendalami isinya. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Shadiqul masduq itu maksudnya Nabi itu benar dan yang dibenarkan oleh malaikat, yang dibenarkan langsung oleh Allah dan malaikat Jibril. Bahwasanya Nabi itu benar, dia seorang nabi, dan yang disampaikan oleh Nabi itu juga benar. Itu maksud as-shadiqul masduq. Apa kata Nabi dari situ? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Nah, ini karena di matan hadis, nanti kalau di kitab syarah, kitab penjelasan ada tambah nanti arba'ina yauman nutfah. Ini terakhir. Jadi sesungguhnya setiap kalian manusia, semua kalian manusia itu diciptakan di perut ibu. Soalnya ini bukan batni, kalau ini majaz sebenarnya, bukan batni tapi rahim. Kan bukan di perut, di perut. Cuman di perut itu kan nanti ada rahim. Nah, anak tuh tumbuh di rahim. Bukan di usus ya. Nah, di rahim. Di rahim ibunya selama 40 hari. 40 hari berupa, tapi di sini nggak dibuat. Nutfah. Nutfah tuh salah, bukan embrio, zigot. Kemarin salah bilang, zigot. Zigot dulu baru embrio. Jadi seorang itu manusia ketika dia terjadi fertilisasi istilahnya, kalau di ilmu biologi itu fertilisasi itu ketika sel telur bertemu dengan sel sperma bertemu dengan sel telur. Nah, itu udah dimulai itu berarti. Mulai dari situ sampai 40 hari dia menjadi nutfah. Jadi zigot namanya kalau di ilmu biologi. Kemudian setelah 40 hari pertama, langsung ke 40 hari kedua dia jadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Segumpal daging itu berarti kumpulan dari zigot-zigot tadi menjadi embrio. Nah, ini baru embrio. Tsumma yursalullahu ilaihil malaku. Alaqah dulu, Alaqah segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ini 'alaq.
segumpal darah, Habil dari segumpal darah, baru segumpal daging. Yang apa tuh, yang embrio yang itu, alaqah. Kemudian 40, 40, berapa total? 8, 40, 120. Setelah 120 hari, baru Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad itu, jasad bayi itu. Setelah 120 hari. Nah, nanti dari hadis ini ada keluar nanti hukum dari fatwa 4 mazhab. Tentang apa tuh? Fatwa tentang kebolehan aborsi. Dari hadis ini nanti kita lihat ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Jadi setelah ditiupkan ruh, kemudian ditentukan dengan 4 hal. Apa-apa aja yang ditentukan? Bikat birizkihi, rezekinya, ajalihi, ajal kematiannya, kemudian amal-amalnya, kemudian kesengsaraan ataupun kebahagiaannya. Ini maksudnya nanti ketika meninggal, ketika di akhir. Jadi di situ penentuan hidupnya nanti. Ya, di situ semua nanti Itu ditentukan. berubah lagi dari Enggak, apa yang mungkin ini dah memang dari Nabi langsung bilang. Dan ini sesuai dengan ilmu, sejalan dengan ilmu biologi nanti, di ilmu embriologi namanya. Nah, itu potongan hadis pertamanya tuh. Ini baru potongan keduanya. Ini tentang penciptaan manusia kan? Jelas kan? 40, 40, 40. Berarti seperti istilah orang itu ya, langkah rezeki pertemuan maut. Ya, demikian mendung di waktu ditiupkan ruh. Kemudian di potongan kedua, wallahu alladzi la ilaha ghairuh, dia Nabi bersumpah, inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Jadi nanti ada orang yang dia itu ketika di akhirat dia statusnya tuh penghuni surga. Karena selama dunia dia mengamalkan amalan-amalan kebaikan dan lain sebagainya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai jarak antara dia sama surga itu tinggal sejengkal lagi, zira' itu jengkal. Asta, iya satu asta. Udah dekat. Ada yang mengatakan itu jengkal, zira' itu. Jadi udah dekat lagi, dari pintu nih tinggal masuk aja. Nah, habis itu apa? Fayasbiqu alaihil kitab. Nanti di akhirat itu kita akan dikasih kitab nanti. Kitab amalan, rapor lah istilahnya, rapor amalan. Itu di surat Al-Insyiqaq dia ada jelaskan. Rupanya ketika dibuka buku itu, dia itu ditetapkan sebagai ahli neraka. Nah, itu penyebabnya apa? Penyebabnya kita lihat juga nanti. Rupanya waktu dibuka rapor, gemetar. Kenapa? Enggak, laporan bukan dari depan dikasih. Di surat Al-Insyiqaq dibilang dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri di sini. Oh, dari belakang, ditegur dari belakang, dikasih ikut belakang. Itu berarti tandanya itu penghuni neraka. Enggak, maksudnya pernah saya dengar 3 memang kasih, ada yang kasih tangan kanan, ada yang di belakang. Ada yang belakang. Tunggu belakang. Enggak, di Al-Quran belakang aja, enggak tahu ada jelasin. Rupanya di situ di buku itu dia penghuni neraka. Fayadkhuluha, masuk dah situ. Masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang selama di dunia ini dia dianggap sama orang di penghuni neraka nih. Si zina aja kerjanya misalnya kan. Sampai jarak dia sama neraka tuh tinggal sejengkal lagi, itu tinggal 1 hasta lagi. Waktu rupanya waktu dikasih kitab, pas sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Surah Insyiqaq. Nah, pokoknya waktu dilihat dia penghuni surga, maka dia masuk. Nah, Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Oke. Jadi ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ada anak sastra. Ada. Oke. Nggak datang. Ada tapi nggak datang. Ini dalam bahasa Arab namanya majaz mursal namanya. Jadi sebenarnya ini bukan betul-betul nanti dia di depan surga selangkah lagi, enggak. Ini maksudnya ketika dia mau meninggal nih. Ini di dunia ceritanya, bukan di akhirat. Jadi mau meninggal, dia misalnya nih seorang dianggap ulama besar. Rupanya nanti dia enggak husnul khotimah. Su'ul khotimah rupanya. Waktu membaca la ilaha illallah misalnya enggak bisa. Ataupun dia di detik-detik akhir itu malah enggak beriman tiba-tiba, enggak tahu kenapa. Nah, itu maksudnya. Enggak ada hidayah. Hidayahnya dicabut. Nah, itu penyebabnya apa? Penyebabnya itu nanti ada di
hadis Nabi yang lain nanti tentang atadruna manil muflis. Nah, ini sabar. Nah, jadi masalah hukum apa tadi? Hukum aborsi. Jadi ulama 4 mazhab tadi ada fatwa nanti dari ulama-ulama 4 mazhab itu nanti berbeda-beda tentang hukum aborsi. Aborsi tahu menggugurkan kandungan. Kalau mazhab Hanafi sebelum 40 pertama itu boleh aborsi kalau ada uzur syar'i. Misalnya nanti ini janinnya bisa buat meninggal ibunya nanti. Nah, itu boleh. Bukan boleh, maksudnya makruh. Nah, tapi belum haram. Tapi kalau udah setelah 40 hari ini pertama, itu nggak boleh lagi hukum menggugurkan, dihitung membunuh. Nah, karena dia belum ditiupkan ruh, itu alasannya. Mazhab Syafi'i gitu juga, mazhab Hambali gitu juga. Mazhab Maliki yang beda nanti. Kalau mazhab Maliki dari awal dia dari fertilisasi itu dari ketemu sel telur sama sel sperma itu nggak boleh bunuh karena itu udah punya potensi untuk hidup. Nah, itu dari mana tuh bisa berbeda-beda pendapat tuh dari hadis ini. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, bukan Imam Hanafinya, pengikutnya, ulama-ulama mazhabnya. Ada yang berfatwa nanti sebelum 40 hari itu kalau ada uzur syar'i boleh. So, nanti takut membahayakan ibunya, takut membahayakan janin dan lain sebagainya, jadi boleh digugurkan sebelum 40 hari. Tapi kalau udah 40 hari itu udah ada ditiupkan ruh, berarti itu udah dihitung makhluk hidup. Nah, itu. Sorry. Sebelum ini maksudnya. Sebelum 120 hari. Sebelum ditiupkan ruh, bukan sebelum jadi alaqah. Ini nutfah. Nah, ini nanti. Kalau di ilmu di ilmu kedokteran biologi. Kalau udah di atas 120 hari itu memang udah haram. Dah mutlak haram 120 hari. Sorry, bukan atas 40, itu 20. Kalau Imam Maliki, ulama Imam mazhab Maliki dari awal nggak boleh digugurkan. Kalau ulama lain boleh kalau ada uzur syar'i, takut membahayakan. Ketika ketika menggugurkan itu udah ada dengan bukan Imam Syafi'inya, pengikutnya, fatwa. Kalau fatwa berarti bukan ijtihad imamnya langsung, tapi pengikutnya. Ya, udah modern. Ini nanti kalau orang syariah nanti ada belajar qadaya fiqhiyah mu'asharah. Hukum-hukum fikih modern. Ini masuk ke situ. Jadi ulama-ulamanya, pengikutnya. Fikih kontemporer. Nah, tapi kalau dalam Al-Quran itu juga ada disebutkan. Surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfah 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghah, fa khalaqnal mudghah 'idhaman, zaman tulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Nanti dari tulang itu ada daging, ada tulang lagi. Ada daging, tulang, daging lagi. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, jadi manusia. Nah, ini dia. Proses penciptaan manusia. Di Al-Quran juga ada disebutkan. Nah. Jadi ini siapa? Ini adalah seorang ilmuwan, ahli anatomi ataupun ahli embriologi itu yang masuk Islam gara-gara ayat ini. Karena keakuratan ayat ini. Dulu ada Abah beli buku khusus orang-orang yang masuk Islam karena Al-Quran. Itu SMP dulu, masih ingat. Tokohnya salah satunya ini. Masuk Islam karena ayat ini. Karena beliau ahli ilmu dalam kandungan, dilihat ayat ini cukup akurat dengan ilmu kedokteran, dengan proses tahun 2019. Nah, ini laporan dari beliau nih. Nah, jadi beliau mengatakan ini nggak mungkin nih dari orang. Nggak mungkin dari misalnya Nabi Muhammad ngarang-ngarang tuh nggak mungkin dengan keakuratan yang tadi itu. Dulu kan teknologi belum ada, teknologi USG, teknologi yang mutakhir untuk melihat isi kandungan kan belum ada. Tapi bisa setepat itu.
dibuat. Setelah 40 hari habis itu dengan ayat itu tadi lagi. Jadi beliau nggak ragu bahwasannya ini pasti dari Tuhan. Kenapa dari Tuhan? Karena cuma Tuhan yang tahu. Nggak ada kemungkinan lain. Kan cuma Tuhan yang tahu karena Tuhan yang menciptakan manusia. Ini pasti dari Tuhan, nggak mungkin dari Nabi Muhammad. Misalnya karangan dari Muhammad sendiri nggak mungkin. Nah, dari situlah beliau masuk Islam lewat ayat tadi. Nah, jadi takdir yang ditetapkan itu apa-apa aja waktu ditiupkan roh. Pertama rezeki. Ada nggak rezeki buruk? Rezeki haram. Ada. Rezeki haram tuh ada. Jadi ada rezeki halal, ada rezeki haram. Apa buktinya nanti di hadis ke-10 nanti. Hadis ke-10 itu tentang penyebab-penyebab terhalangnya doa. Salah satunya itu makanan haram. Jadi rezeki haram itu ada, rezeki juga. Tapi dia haram, didapatkan dari yang haram. Nah, jadi rezeki semua yang berkaitan dengan rezeki itu udah ditentukan dari sebelum kita lahir. Tapi kita diperintahkan untuk tetap berusaha. Jadi kalaupun terjadi memang langsung kita pasrah aja, mau ditentukan. Nah, kenapa ditentukan? Karena supaya kita hanya berpasrah kepada Tuhan aja terkait hasilnya. Jadi dalam Islam tuh enggak pragmatis. Pragmatis tuh yang penting kan hasil. Terserah cara gimana, penting hasilnya harus ada. Tapi kalau di Islam sebaliknya. Di Islam penting usaha. Yang penting usaha, hasilnya serahkan ke Allah. Kenapa? Karena udah ditakdirkan. Kita berharap takdirnya itu baik ya. Jodoh masuk ke rezeki. Nah, jadi kata Syekh Syarawi, rezeki itu paling rendah, rezeki itu ada 3. Paling rendah itu harta. Kedua itu anak yang soleh. Saya tambahin satu lagi, pasangan yang soleh atau soleha. Karena kalau anak soleh, pasangan nggak soleh-soleh, susah juga kan. Khunsa. Ada yang khunsa nggak ada? Di jodoh masuk ke sini juga. Rezeki paling tinggi apa? Dah bahas kemarin. Cinta Allah. Cinta Allah atau ridha Allah. Paling tinggi ridha Allah. Nah, itu semua rezeki. Paling bawah. Rezeki tapi dia level yang paling rendah. Saling bunuh-bunuhan. Jadi rezeki sifatnya rezeki apapun yang udah kita dapat, apapun nanti kita dapat, itu nggak bisa dikurangi, nggak bisa dilebihkan. Udah ada jatahnya masing-masing. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kemudian kematian. Kematian sama juga, nggak bisa diatret, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat, dari ditentukan kapan matinya. Amalan, kalau amalan kata Syekh Ali Jum'ah ini maksudnya hidayahnya. Ada orang nanti yang dapat hidayah, semangat beribadah, semangat beramal, berarti nanti tambah imannya. Ada orang yang nggak dapat hidayah, turun nanti amalannya. Bahagia dan sengsara ini maksudnya nanti ketika di akhir, itulah tadi cerita tadi. Bahagia sengsara. Ini maksudnya kalau para ulama memaksudkan ini nanti di hari akhirat nanti. Sengsara, masuk surga apa masuk? Rezeki itu udah ada di dunia. Rezekinya di dunia berarti bahagia dan sengsara juga ada di dunia. Kalau kita maksudkan itu bahagia dan sengsara di akhirat, berarti rezeki itu di akhirat juga. Enggak, rezeki, kalau rezeki yang di dunia aja. Bagi sengsara ini nanti berusaha nanti di akhirat karena ada lanjutan hadis tadi. Tapi dalam hadis tadi tidak ada penjelasan tentang apakah itu di akhirat. Hanya ada disebutkan rezeki, ajal kematian dan amalan kemudian bahagia dan sengsara. Bahagia sengsara. Tadi kan ada syaqi au sa'id. Selanjutnya langsung dilanjut dengan hadis masalah takdir kita di akhir tadi. Itu yang dimaksud bahagia sengsara yang ini tadi. Di dalam hidup abadian ya. Ini. Jadi kan tadi hadisnya itu syaqi au sa'id. Bahagia sengsara atau bahagia. Langsung dilanjut dengan hadis ini. Ini yang dimaksud dengan bahagia sengsara itu di sini nanti. Tentang di bahagia sengsara kan memang ada di dunia, lebih ke kayak semua itu kan ujian ya. Semuanya ujian, mau bahagia ujian, sengsara apa ujian. Cuma sebentar. Kebahagiaan kesengsaraan hakikinya ketika di akhirat nanti. Kata para ulama, ya itulah tuh ujian. Bukan kebahagiaan atau kesengsaraan yang hakiki. Kebahagiaan bisa jadi nanti di sini bahagia, di akhirat nggak bahagia. Itu nggak bisa kita bilang bahagia tuh. Jadi kalau di dunia itu semu lah. Semu, sangat semu. Bahagia yang semu. Nggak patut dirayakan. Karena kata Allah la'ibun walahun dunia tuh permainan. Ya, sama kayak yang cerita dokter yang lagi viral nih, di kolong jembatan ada Yang meninggalkan meninggalkan semua. itu dia tinggalin semua, hidup miskin bahagia dia.
profesor. Tadi nonton Ustaz, tadi kan dalam hadis Itulah Bapak. di kantin kan? Hah? Di depan. Tadi ada yang pertama ada kata sami itu, berarti kan mendengarkan dari Rasulullah. Kemudian ada satu lagi hadasana, kan ada yang Hadasana. apa bedanya itu sami itu dengan hadasana? Secara konteks sama aja. Hadasana sama-sama itu mendengar sama telah dikatakan. Sesuatu yang telah dikatakan berarti kan didengar. Sesuatu yang dengar berarti itu yang dari yang perkataan. Berarti berjumpa langsung. Berjumpa langsung, dengar langsung. Sami itu, aku mendengar, hadatsana, telah berkata ke kami. Ya, sama aja kan berarti konteksnya. Berarti hadasana itu ada banyak orang. Hadatsana. Hmm. Kepada kami. Berarti ada sahabat-sahabat lain tadi. Maka ada riwayat-riwayat lain nanti. Ini yang riwayat kita baca ini dari Abdullah bin Mas'ud. Nanti ada juga riwayat lain nanti, di hadis lain. Beda redaksinya nanti. Berarti hadis itu bukan satu sahabat yang meriwayatkan. Bisa lebih, bukan satu sahabat. Kalau satu sahabat ahad nanti. Jadi saya pernah dengar kalau hadis itu yang sampai ratusan ribu sampai yang dihafal itu sanadnya berarti ya. Iya, itu sanadnya yang panjang tuh. Hadasana. Itu sanadnya yang panjang. Nanti kadang hadisnya sedikit aja. Kan di hadis Bukhari itu kenapa yang buat panjang? Kadang-kadang yang buat panjang itu bukan matanya, sanadnya aja. Sanadnya yang boleh hadatsana fulan. Di nanti sepotong ada sedikit aja hadisnya. Kemudian sering terjadi pengulangan ya? Ya, banyak pengulangan. Itulah karena riwayat yang beda-beda tadi. Berarti matanya hampir sama tapi Periwayatan beda, nanti lafaznya beda-beda. Kayak hadis yang kedua kemarin, ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim. Imam Nawawi ambil yang Muslim, kenapa? Karena lebih lengkap ceritanya. Nah, hadis itu. Oke, jadi tentang takdir di akhir, tadi ya takdir awal tadi. Takdir yang ditetapkan ini. Kemudian takdir akhir, maka maksud dari hadis itu tadi, amalan penutup itu sangat penting. Jadi amalan penutup, amalan sebelum kita meninggal itu, gimana kita bisa tahu, bukan gimana bisa tahu, apa yang menentukan apa yang kita lakukan sehari-hari. Kayak hadis yang pernah kita sebutkan sebelumnya, kullun muyassarun lima khuliqalah. Seseorang tuh akan dimudahkan sesuai dengan jalannya. Kalau memang dia jalannya neraka, berarti maksiatnya dimudahkan karena memang itu jalannya. Kalau orang mudah dalam beramal baik, berarti memang itu jalannya, jadi dimudahkan sama Allah. Nah, itu. Jadi makanya khawatimul amal itu sangat penting. Makanya ada Nabi ajarkan doa, Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalan kami itu ketika di akhir nanti, akhir hayat, ketika sebelum meninggal. Wa khaira ayyamina yauman alqaka. Misalnya kita lalu dalam maksiat itu harus segera kita tinggalkan. Segera tinggalkan. Takut nanti meninggal ketika di maksiat itu. Nah, adapun nanti ada doa Allahumma inna nas'aluka husnul khatimati was sa'adah. Kita memohon supaya husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimati wasyaqawa. Kita berlindung dari su'ul khatimah. Nah. Ini satu ada pertanyaan. Sekarang yang marah korupsi. Dia praktek korupsi ada. Tapi dia kalau kita lihat taat. Ya. Menghadiri majelis semuanya salat pun dia tinggal baca. Ya. Ketika dia meninggal itu apakah masuk dalam bagaimana kita bilang kewajiban dalam agama dia tunaikan, dia ada maksiat juga. Ya. Seperti ini kan terlibatlah dalam praktek. Misalnya di dalam sebuah jaringan lah pemerintah lah, birokrasinya kan ada titik sini, titik sana, gitu kan, dan dia yang mengeksekusinya kan terlibat. Tapi dia dalam hal ketaatan di itu individu dia tuh dia taat mengerjakan semua. Ya. Tapi praktek ini dia juga nggak mau meninggalkan. Jadi salim praktek zalim tadi kan? Meninggal. Apakah itu bisa dikatakan dia meninggal dalam keadaan akhir yang buruk atau bagaimana? Atau hanya Tuhan yang tahu soal itu? Jawabannya hadis Nabi yang ini. Jadi waktu aku ketik itu udah aku prediksi tuh. Gak apa bagus ya. Jadi yang disebutkan ditanya oleh Bang Mizwar itu tadi adalah yang termasuk dalam golongan muflis yang kata Nabi.
Bukan kita jawab, Nabi dah jawab duluan. Muflis itu orang rugi, muflis secara bahasa. Jadi para sahabat bertanya, orang rugi itu apa? Yang enggak punya dirham dan tidak punya harta. Kata Nabi, bukan. Orang yang rugi itu ketika dia di akhirat, umatku adalah orang yang nanti di hari kiamat itu membawa pahala sholat, puasa, zakat. Nah, dia amalan-amalan tetap dikerjakan. Namun ia juga datang dengan membawa dosa, mencela orang, hibah, mengumpat orang, fitnah orang, makan harta orang lain, nah korupsi, menumpahkan darah, memukul orang lain. Ini dosa-dosa apa nih? Dosa-dosa sama orang semua nih. Kalau bully masuk nggak? Masuk. Oh, my. Bully. Suka beli orang. Jadi orang yang merugi itu ketika di akhirat, dia rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, ada haji, tapi dia ada ngumpat. Nah, ketika di akhirat itu nanti itu kebaikan-kebaikan kita tuh kita transfer semua ke orang-orang yang dah kita zalimi itu. Mau dia kita ngumpat dia, mau gibah dia, mau kita korupsi, itu semuanya kita kasih ke orang itu. Nanti rupanya orang yang udah kita zalimi itu amalannya masih kurang, dosa dia kasih kita. Oh, barter itu. Barter ini kata Nabi nih. Apa kata Nabi? Maka diberikanlah pahala-pahalanya kepada orang-orang yang ia zalimi. Makanya dosa sama orang tuh berat konsekuensinya ini. Kalau dosa sama Allah, dosa sama Allah bisa langsung istighfar. Ini kalau dosa sama manusia nih yang susah nih, dosa manusia. Jadi harus segera minta maaf. Minta maaf terus sebelum nanti dibawa ke akhirat. Kalau nggak dimaafkan, nanti, kalau nggak dimaafkan, nah itu nanti kayak ini nanti konsekuensinya. Bukankah sebaik-baiknya orang itu yang memaafkan? Ya, itu betul. Itu Ada bilang ini kan kesalahan sistem. Gimana tuh? itu biar hakim, Bandingnya. biar ketika di akhirat nanti dihakimi itu nggak tahu. Tapi yang jelas nanti modelnya gimana? Diberikan pahala-pahala pahala yang banyak puasa zakat tadi, dikasih ke orang yang dosa orang kita zalimi tadi. Jika pahala-pahalanya habis sebelum semua kezalimannya tertebus, dosa-dosa orang yang ia zalimi akan dipindahkan kepadanya. Lalu dilemparkan masuk klub neraka. Itu orang muflis tuh, orang rugi. Nah, jadi sekarang ada grup WhatsApp nih kan. Di dalam grup isinya gibah. Gibah kan? Grup siapa itu? Grupnya apa tuh? Spill anggotanya di sini. Banyak grup, ada grup Sahabat mau besar. Grup sahabat. Nah, isinya kan gibah kan. Ah, Tapi ada memang dia selalu diam. Dia Ya. nggak bilang apa-apa. ya. Nah, tapi nggak menegah juga. Ya. Apakah dia ikut dosa atau bagaimana? Dia di situ ada kewajiban untuk memperingati, kasih peringat. Kalau dia tahu ya, ada kewajiban untuk menghina kezaliman. Kadang dia nggak ngomong Nggak. apa-apa, nggak ngerti apa-apa, hanya keluarkan smile-nya, ketawa. Ya, ya. Seperti mengolok juga. Ya. Tuh ketawa pri. Ketawa aja. Kalau segan nggak ada alasan. Harus memang udah kewajibannya tuh. Kalau dia nggak tahu, Nggak tahu nggak apa-apa. Makanya gaji orang nih. Nggak tahu nggak ada hukumnya dia. Aku udah grup tuh. ya Berarti aku kasih Ya. keluarkan hadis itu nanti. Hadis ini tuh. Hadis ini foto dulu. Oh, hadis ini nanti kita buat file khusus nanti. Buat stiker. Iya, Jin. Gimana tadi lupa. Nah, masalah kitab-kitab itu tadi ada di dalam surah Al-Insyiqaq. Nah, ada di sini. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Siapa yang dikasih kitab sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Maka kita juga diminta untuk berdoa supaya hisab kita itu dimudahkan di akhirat biar cepat urusannya. Hisab-hisab amalan. Yang tidak dihisab. Ada Yang enggak ada dihisab tanpa hisab ada juga. ada juga. Berarti mereka nggak dapat buku itu memang langsung masuk surga. Langsung auto masuk jalur VIP khusus. Tapi syahid ya. Perlu lapor lagi dia. Siapa saja Yang paling banyak yang tidak dihisab itu siapa saja. yang tidak dihisab tuh hadisnya banyak kali. Salah satunya nanti di yang masalah nanti ada yang orang yang hatinya tuh terpaut dengan masjid dari mudanya. Fokus ibadah. Orang yang menghindari zina, ada beberapa banyak. Apa lagi? Syahwat. Sama wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ada yang dikasih di belakang.
Makanya hisab yang paling panjang tuh hisab pemimpin, hisab orang crazy rich, orang kaya, orang yang banyak harta. Cuma bisa. Udah 2 kali minta mundur ya. Jadi jadi ketika pemimpin ada anggotanya yang lapar tuh dihisab juga nanti. Kenapa nih ada anggota lapar nih? Oh, nggak boleh lapar anggota. Nah, salah satunya yang nggak bisa pemimpin yang adil nih, langsung auto. Bang Adil nggak? Dapat. Berarti pemimpin itu jam itu berapa orang dia bisa dianggap Kalau begitu itu kan? adil. Pemimpin. Dikeluarkan dari Keluarga berdua dah disebut pemimpin. Keluarga suami istri, suami pemimpin, dari hitung pemimpin. Bahkan kata Nabi, kullukum ra'in. Kalian semua tuh pemimpin. Kalian tuh pemimpin bagi diri kalian sendiri ya. Jadi maka kita mempertanggungjawabkan diri sendiri karena kita pemimpin bagi diri sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian lah pemimpin dan kalian harus mempertanggungjawabkan semua kepemimpinan kalian itu. penguasa buat salah itu nggak perlu kita protes, jangan biar aja. Ada kita harus kasih ini juga, kasih peringatan. Peringatan. Biasa makanya ada penasehat namanya. Emang penasehatnya pun sama. Nanti boleh demo boleh. Demo boleh. Kenapa nggak boleh demo? Demo itu sebagai rakyat kita memperingati atasan. Melupakan kecewaan Nanti ya. dibilang harus taat maulil amri katanya lagi nggak boleh. Enggak. Harus terima Ada nanti walaupun bukat. bunga di dera. Dalam fikih nanti ada nama bab bugat nanti khusus. Bagaimana syarat-syarat ketika pemimpin itu nggak boleh diikuti lagi. Ketika dia bermaksiat misalnya, itu boleh tuh. Kita demo. Itu maksiat itu Boleh masuk juga. dalam kategori korupsi juga. Iyalah. Mengendalikan korupsi besar itu. Iya. Itu masuk maksiat. Itu maksiat tuh. Malah bisa diturunkan ya. Boleh. Nah, makanya ada dalam bab fikih itu ada bugat nanti namanya. Kapan boleh bugat? Kapan boleh mengkudeta pemimpin? Nah, gitu. Jangan belajar ya. Harus dipancung. Misalnya Bang Mizwar udah menzolimi kita, nah itu boleh kita kudeta. Cuman enggak. Bursa tadi udah diantar, udah dijemput tadi. Pasti orang dia meminta dizalimi. Pas enggak dizalimi tanya lagi. Kasih kode. Oke, Sidi. Nah, ini tadi kan, tiupan ruh pada hari ke-120 menjadi dasar dalam fikih untuk batasan hukum aborsi. Jadi hadis tadi itu paling dipakai biasanya nanti di hukum aborsi. Tadi udah kita bahas tadi ya, di fikihnya. Nah, hati-hati dengan akhir kehidupan. Tapi itulah sebetulnya hadis itu bukan untuk aborsi ya, hadis itu Bukan untuk aborsi ya. Cuman dari hadis itu orang bisa mengistimbat hukum. Nah, itulah itu pentingnya. Maka penting kita belajar mana hadis sahih, mana hadis hasan itulah tadi. Jadi hati-hati dengan akhir kehidupan ataupun hati-hati dengan kehidupan kita. Bisa jadi kita selama ini mungkin merasa baik-baik aja selama ini. Itu nanti di akhir nggak dapat husnul khotimah. Sebenarnya di antara kita semua ini yang paling berbahaya nih saya sebenarnya. Hisab saya lebih banyak nanti karena udah mengajarkan ini itu. Rupanya nggak diamalkan, rupanya nanti salah, rupanya ini dan sebagainya. Atau bisa jadi nanti mengajarkan ini ada maksud ria, ada maksud dengki, sombong dan lain sebagainya. Itu bisa langsung gugur amalannya. Tidak mesti nggak dapat. Ya udah habis kok. Yang mana juga? Ya, udah habis nih. Kalau kita kembali lagi takdir yang awal tadi kan ada rezeki di dalam rezeki itu kan termasuk dengan pasangan yang Soleh. soleha kan? Pasangan misalnya. Pasangan yang soleha kan? Soleh kan? Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat di ayat di surah An-Nur ayat 26 kan, itu dijelaskan kalau laki-laki yang keji untuk perempuan Ngomongin perempuan yang laki-laki yang baik perempuan yang baik. Ya. Namun di cerita-cerita yang telah ada seperti Asyah dan Firaun Ya. itu berbeda. Ya. Nabi Nuh dengan istrinya berbeda, Nabi Ayub dengan istrinya juga berbeda kan? Ya. Nah, itu bagaimana, Bang? Terutama kayak kita nih sekarang yang belum jomblo-jomblo nih ya. Ya. Nah, itu gimana tuh, Bang, kira-kira? Jadi kalau yang dalam kasus Asyah dengan Firaun itu bukan jodoh namanya. Itu ujian. Jodoh yang sebenarnya itulah yang dalam ayat surah An-Nur tadi. Orang baik sama orang baik, orang jahat sama orang jahat. Maksudnya jodoh itu cerminan. Itulah jodoh sebenarnya. Misalnya contoh apa? Enggak, maksudnya itu bukan jodoh yang sebenarnya. Contoh misalnya kayak Khadijah. Khadijah sebelum nikah sama Nabi kan udah nikah dulu. Tapi itu bukan jodoh aslinya karena jahat dan lain sebagainya. Bukan itu jodoh aslinya. Jodoh aslinya itu Nabi Muhammad. Itu yang disebut jodoh. Bukan berarti
ketika kita langsung nikah sama seseorang, misalnya ini langsung nikah nanti kan, itu belum tentu jodoh juga sebenarnya. Bisa jadi jodoh nanti yang kedua nanti. Maksudnya jodoh itu artinya dia dari dunia sampai ke akhirat. Apa maksudnya seperti itu? Jodoh itu yang nanti dia tuh sebagai cerminan sama kita. Maksudnya kalau kita orang baik, dia juga baik. Dan itu sampai akhirat misalnya. Sampai meninggal. Nah, itu jodoh yang dimaksud. Misalnya kita nikah nih kan. Rupanya nikah sama perempuan yang nggak baik misalnya. Habis itu kan nanti misalnya cerai dan lain sebagainya. Ada istri kedua, istri yang kita nikah yang kedua. Nah, itu berarti jodoh kita yang sebenarnya tuh. Yang pertama itu cuma ujian. Oh, itu berarti istilah anak. Jadi kalau kita nggak nikah lagi, tapi kita sabar dengan jodoh kita yang Ya. nggak baik ini, itu apakah bisa dijadikan cerminan kita? Tetap bersabar. Berarti jodoh tuh kalau kayak itu. Cerminan kita. Cuma kita bersabar kalian. Tapi berarti Enggak, kalau kita mau bersabar sampai akhir hayat, berarti jodohnya tuh nanti di akhirat. Bukan di situ. Jodoh sebenarnya yang dimaksud dari surah An-Nur tadi. Maksudnya. Kan surah An-Nur itu kan tadi kan bilang orang yang baik sama orang baik. Orang jahat sama orang jahat. Rupanya di dunia ini misalnya dia bertahan sama yang jahat tuh kan. Nah, apakah ini jodoh? Sorry, bukan jodoh. Jodohnya itu nanti ditangguh di akhirat ketika di surga. Jodoh yang sebenarnya yang memang betul-betul sama. Bukan jodoh. Baik nggak baik kan kita yang tahu. Ya, maksudnya kita selaras sama dia apa enggak. Ya, seperti Ali dengan Fatimah yang ada saya dengar riwayat entah benar atau riwayat Syiah itu kalau Ali dengan Fatimah sudah dinikahkan di langit. Jadi ketika Ali datang, Rasulullah memang menunggu menikahkan Ali dengan Fatimah. Maka itu ada dasar ada. Lagi-lagi hadis Pak. Yang punya hadis ada pertanyaan lagi. Ini jelas masalah jodoh kan. Jadi kalau jodoh kalau misalnya yang pertama itu enggak satu baik satu enggak, kemudian nanti cerai. Tapi kalau Baik sampai apa enggaknya, Bang? Sedangkan Taunya. kalau kita bilang jodoh itu kan cerminan kita. Kalau kita bilang dalam nikah pertama berarti kan anggapnya itu pikiran kita kan enggak ada. Nah, bisa gitu kan. Anggapan awal kan. Cara taunya. Ya. Cara taunya dijalani. Ya, karena ujian itu. Karena tuh ujian tuh harus dijalani. Karena udah dijalani itulah tahu. Kalau nggak dijalani nggak tahu. Orang yang bercerai di dunia, apakah mungkin dia nanti bersatu di akhirat di surga? Nah itu nggak tahu di surga. Kalau ada urusan di surga, kita lihat di surga. tapi kalau orang nikah sampai 4 kali gimana? Udah 4 jodohnya. Bisa. Bisa. Kenapa ada poligami dalam Islam? Ada poligami. Bukan poligami maksudnya. Karena 4 tadi ya. Enggak, maksudnya cerai, nikah lagi, cerai, nikah Ayo lagi, dah cerai. jodoh dia semua berarti. Enggak yang paling akhir berarti. Enggak, jodoh. Misalnya dalam Islam, kenapa ada poligami 4? Karena sebelum Islam tuh poligami enggak ada batasan. Menikah sama 100 orang, habis itu talaknya itu enggak ada hukumnya. Masa jahiliyah apa nama talak? Ada kita belajar tuh di ayat. Apa sumpah tuh namanya? Li'an bukan. Li'an, bukan li'an. Ila. Jadi ada namanya ila. Ila itu kita sumpah untuk enggak menyetubuhi lagi. Untuk enggak bersetubuh lagi. Itu gaya talak dulu tuh. Karena kalau gaya talak seperti itu enggak jelas status istrinya. Dia nikah sama orang enggak boleh. Kita pun enggak kasih dia nafkah batin. Maka dalam Islam ada hukum talak tuh di juz 2 kepanjang dijelaskan tuh orang dibaca kemarin. At-talaqu marratain wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, panjang tentang talak. Maka di Islam tuh diselamatkan perempuan tuh lewat hukum-hukum talak dan hukum nikah itu tadi. Nah, kau bahas itu tiba-tiba. Masalah jodoh, gara-gara masalah jodoh. Mulai nih. Ini mulai. Ya, oke. Lanjut aja. Oke, udah. Oke. Udah ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kita cukupkan di sini. Banyak pertanyaan nih. Kita tutup majelis tuh, sayang perempuan. Udah. Kalau udah tutup majelis. Baru jam 9:30 kok. Ya, setengah jam lagi. Jam lagi. Sesi diskusi aja. Oke, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan hari malam Rabu. Kita bahas hadis kelima tentang halal dan haram. Halal haram dan syubhat. Jadi udah dipraktek langsung ya. Waktu jogging. Tapi belum itu kan, belum dijanji kan saya mobil. Ya udah itu pertanyaan.